tanju min kulli ghabra'in mudlimah, dia selalu selamat. Ada fitnah apapun, ada ada situasi kacau apapun, dia selalu selamat dari fitnah. Ya, 1, 2, 3, 10, sejuta lolos karena diselamatkan oleh Allah Taala. Yang cukup menarik tadi ada kalimat wal Bara' bin Malik, dan sahabat Al Bara' bin Malik satu dari jenis Ash'as Arbar tadi itu satu jadi jenis ini. Artinya bahwa tadi saya sampaikan bahwa dalam proses pendidikan Islam itu ditekankan sekali tentang kualitas. Apakah nanti orang tadi kita bahasakan antara struktural dengan apa? Kultural. Ini adaptasinya lebih spesifik kepada kultural, walaupun tadi dikoreksi sama kakak nggak ada perbedaan ya antara kultural maupun struktural. Itu berlaku di siapapun. Ya, sebagaimana saya mempercayai bahwa tidak ada sebuah job itu yang kering, sebagaimana tidak ada sebuah job yang itu basah. Semua yang kering bisa diubah jadi basah, semua yang basah bisa diubah jadi apa? Kering. Itu nanti ada kaidah-kaidah yang jelas di wilayah. Ya, ada aturan, ada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk judul kali ini kaitannya dengan apa? Menemukan kejelasan diri. Jadi judulnya tadi dari Mr. Presiden itu punya statement selama ini nggak jelas. Nah, kalimat ini saya suka. Dan Allah tidak menginginkan kita pada posisi yang tidak jelas. Jadi kita menginginkan. Maka perlu deklarasinya Allah, saya Presiden Indonesia, insya Allah. Memperjelas diri sejak awal. Bidang yang akan ditekuni, bidang yang akan dimasukin ke depan, ya, sesuatu yang butuh diriasakan seperti itu. Dan Nabi sendiri ketika kemudian mencoba merekrut Umar, dikasih kejelasan Mu'izzul Islam. Ketika ingin mempersiapkan Ibnu Abbas, pakarnya tafsir. Jadi sesuatu yang sudah dibuat ke depan, padahal dia akan bakal terjadi 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan, tapi punya apa namanya? Kejelasan. Itu yang butuh kita miliki. Kita butuh memiliki sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya, jadi diperjelas sebelumnya. Itu sesuatu yang diajarkan kepada agama. Dan tadi tidak ingin agar kita pada posisi yang gelap. Iya. Nanti saya ambil kalimat ini dalam perjalanan berikutnya, bagaimana Islam menginginkan kita memiliki karakter aqiyah atau muttaqun. Kemarin dia ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jangan membiarkan diri pada wilayah remang, jangan membiarkan diri jelas-jelas salah. Tapi jelasnya jelas pada posisi yang benar. Itu sesuatu yang butuh kita perjelas. Itu pesan Mr. Presiden. Jangan tidak jelas. Orang yang tidak jelas, jangan aktivitas yang tidak jelas. Kita butuh kejelasan. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai agar kita hidup dalam kejelasan? Siapa kita, dari mana, untuk apa, jelas semua. Masalah sudah terjadi, bagaimana kita keluar dari masalah itu? Ada potensi masalah muncul di kemudian hari, bagaimana mempersiapkan jauh sebelum dia itu. Nanti ada rangkaian penjelasan yang dikendaki Allah. Saya akan ajak kepada jenengan mengkaji berapa? 11 kurang 5 ayat pertama yang turun. 5 ayat yang turun. Pertama, ini pertama 5 ayat dari surat apa? Al-Alaq. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, 5 ayat ini turun
Jadi kalau jenengan seandainya disuruh memperkirakan, sudah bermasalah selama 600 tahun. Menungso kabeh sak donya kuwi bermasalah selama berapa? Kenapa dikatakan bermasalah 600 tahun? Karena masalah ini jelas dan setiap masalah terampuni itu ketika ada nabi. Ada nabi artinya ada kitab suci yang menjelaskan tentang tadi tentang sapa menungso dari mana, apakah dari kera apa dari itu kitab suci yang menjelaskan itu sampai kita ala bayyinatin minal amr. Jadi urusan kita serba contoh, serba jelas itu karena kitab suci. Sejak zamannya Nabi Adam sampai berikutnya, ya. Nuh alaihissalam dan terus seperti itu. Nah, ternyata ada jeda namanya fase fatrah, masa. Semua urusan keyakinan, urusan ubudiyah, urusan muamalah, urusan orang-orang kitab suci. Kira-kira apa yang berjalan? Kembali ke hukum rimba. Hukum apa? Rimba. Masing-masing orang hawa nafsu, syahwat, bukan petunjuk apa-apa. Selama berapa tadi? 600. Nah, kira-kira kalau akan dibenahi ini, bayangkan waktunya lama atau waktu pendek? 600 tahun. 600 tahun itu berarti akan dirampungi lebih pendek atau lebih panjang? Ya, utang 1.000 triliun. Ini lebih panjang. Karena 600 tahun adalah masa perusakan. Semua gerakan itu gerakan perusakan. Selama ini yang dengan apal kaidahnya, mana lebih mudah, merusak atau membangun? Merusak. itu diapal oleh orang, walaupun dalam konteks Islam itu salah. Ternyata merusaknya 600 tahun, memperbaikinya 23 tahun. Seru kan? Seru. 23 tahun itu bukan masalah jenengan rampung, masalahnya rampung. Masalahnya umat ini dirampungi. Makanya ini sesuatu yang butuh kejelasan tadi itu membuat efektivitas. Nanti ada kalimat yang sangat ditekankan di pelatihan yang dimiliki oleh Stephen Covey. Itu tadi ada secara khusus dia membahas tentang efektivitas. Jadi kalau di bahasanya Susanana, beda orang yang baru bisa ngomong dengan orang yang sudah bisa berbuat. Beda. Orang yang hanya sekedar asal berbuat, dia nggak bertanggung jawab dengan hasil, dengan orang yang berbuat dan produktif. Sama beda? Beda. Dan tidak sama antara orang yang sekedar berbuat yang produktif dengan yang produktif dan ikhlas. Ada sejumlah level-level. Nah, kira-kira jangan bayangkan akan turun petunjuk. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah yang rumit kalau tahun, kira-kira petunjuknya oke positif ini. Kanggo satunya Quran. Yang luar biasa adalah dimulai hanya dengan berapa? 5 ayat. Ini seru ini jauh. Nah, itu ketika 600 tahun nggak ada nabi, nggak ada rasul itu, kalau orang meninggal dia masuk ke mana? Nanti kembali kepada Allah yang tidak. Allah yang menghukum. Termasuk Bapak Ibu Nabi Muhammad SAW. Masih nggak ada petunjuk tapi nggak muslim beda. Nggak ada petunjuk. Tapi nggak muslim beda. Yang jelas ada ayatnya mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami kata Allah tidak akan mengadab orang karena sesat, karena memang nggak ada rasul, nggak ada petunjuk di situ. Enak ya? Enak. Berbahagialah manusia yang hidup.
sangat luar biasa. Bagaimana memulai sesuatu. Ikut bayangan saya, wow, si Kiki akan datang membawa solusi. Kalau kira-kira, sing ditunggu-tunggu apa kira-kira? Kenapa 5 ayat kira-kira dia kecewa? Inilah Walaupun kitab Injil juga nggak diberlakukan. sudah lewat waktunya. Ada kalimat yang cukup bagus disampaikan oleh seorang mentalis Yahudi yang mengatakan semua kitab suci yang turun ini setelah Nabi Muhammad SAW kan, itu sudah kedaluarsa. Jadi masa kerjanya sudah expired. Ketika dipaksakan racun. Ini bahkan orang Yahudi sendiri yang mengatakan itu, bahwa semua syariat langit selain Islam sudah selesai. Apa namanya? Game over. Itu Yahudi justru yang mengatakan itu. Selain Islam saja. Oke. Jadi Masya Allah, ini sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Tapi cara turunnya ya unik gitu loh. Pertama, Nabi Muhammad SAW ketika mau terpilih menjadi Nabi dan Rasul itu, beliau diberikan oleh Allah mimpi yang benar. Pernah mimpi yang benar? Ini satu di antara karunia kenabian. Ini fasilitas untuk para nabi adalah mimpi-mimpi yang jadi melihat sesuatu dan kemudian terjadi nyata. Jalurnya. Jalur di karunia. Enggak jalur kenabiannya, jalur fasilitas kenabian ini berupa mimpi yang benar. Karena banyak hal dalam kehidupan ini kita membutuhkan. Dia belum banyak sekali itu. Di Osman banyak mimpi-mimpi yang jenis ini. Itu bermimpi istrinya Halimah juga mimpi bahwa anaknya akan punya punya urusan ibunya. Kakeknya. Jika Masya Allah ini bagian dari karunia yang boleh disebut. Di soal waktu kalau lewi ada mimpi sing kakeknya. Nah Nabi itu berulang melihat dalam mimpi dan kemudian terjadinya. Itu tidak disebutkan tentang berapa tahun beliau dapat itu. Tapi sering beliau mengalami itu, mimpi dia dinamakan ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang sidq, yang benar. Setelah itu naik apa turun? Naik yang turun. Mendekat. Berupa dorongan yang kuat dan kecintaan untuk menyendiri. Ada yang suka menyendiri? Buat uji. Ini fase kedua yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertama adalah fase beliau mendapatkan fasilitas dari Allah berupa mimpi-mimpi yang benar. Setelah itu semakin dekat ya masanya untuk beliau punya dorongan muncul dari dalam, bukan tekanan dari luar, dari dalam. Untuk apa? Menyendiri. Dan itu beliau praktekkan dengan pergi ke Gua Hira selama 1 bulan full Ramadan. Benar-benar menyendiri di sini. Itu ketika usia beliau memasuki 38 tahun. Di bulan Ramadan 1 bulan habis di Gua Hira sendiri. Belum naik ya? Insya Allah. Kemudian nanti pas bareng saya tak.
Itu ketika usia beliau 38 tahun, 1 bulan. Itu beliau merasakan bahwa kehidupan ini benar-benar masalah. Orang jelas tadi kita bahasanya bilang. Orang kayak lingkaran setan. Marah opo alasane, guyu opo alasane, seneng ini orang di alasan. Orang cocok. Sementara negatifnya dominan, kerugian itu real nyata. Beliau nggak ridho dengan kehidupan kayak begitu, tapi harus tidak pakai, diperbaiki. Jangan jadi songkon di ke arah mana randuin. Itu yang membawa kemudian didorong untuk itu kan masalahnya orang banyak kan, tapi tidak dibebankan kepada mereka. Beliau berani memikulnya sendiri dengan mujahadah menemukan apa? Solusi. Ini benih awal kepemimpinan. Keberanian seseorang untuk memikir tanggung jawab, mencari solusi urusan bersama. Dia berani meninggalkan berbagai kesukaan, berbagai ini dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Tapi kan gak pernah jalannya piye. Dulu di Jazirah Arab namanya Gua Hira, itu adalah guanya orang yang ingin taubat, ingin berubah jadi baik, atau ingin menaikkan kebaikannya. Itu larinya kan? Jadi sebelum Rasul juga Sudah tradisi lama. Sudah tradisi. Di Gua Hira itu dikenal sebagai guanya orang-orang baik. Makanya pengemis itu sudah ada sejak zaman itu. Jadi orang datang ke situ mesti senang apa namanya? Sedekah. Bersedekah sampai sekarang. Jadi banyak. bahasanya banyak. Bahasanya mereka punya hafal banyak bahasa. Dan sering untuk duit juga. Rezeki banyak, anak banyak, ngerti bahasa Indonesia kok. Ada duit rupiah. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi terkenal Gua Hira, tempat orang yang baik. Mungkin ceritanya awalnya, jadi begitu jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW, tempat itu adalah tempat memang untuk orang memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri bukan lembur di masyarakat, tapi apa? Justru menarik diri. Bukan menarik total. Beliau dari setahun hanya 1 bulan saja merenung lockdownnya untuk komunikasi kepada Allah Ta'ala. Nah, 1 bulan penuh beliau habiskan di sana, bawa bekal untuk makan dan bersedekah. Habis turun, masuk balik, turun balik. Nah, 1 bulan full ada di situ, siang malam. Berakhir 1 bulan tidak terjadi peristiwa yang istimewa. Masuk usia 39.